guys. Waalaikumsalam. Ada. Ada. Sepi coy, diisolasi coy. Aduh, nggak enak badan mas. Jadi sekarang saya ada di rumah sakit. Aduh, gila. Ini infus. Sialan, gak bisa ngapa-ngapain kalau gak bawa ini. Belum. Ini posisi saya lagi di rumah sakit Kartika, Pulau Mas. Dan ini dari Dompet Duafa. Jadi rumah sakit yang dimanajemen oleh Dompet Duafa, teman-teman. Jadi saya memutuskan masuk rumah sakit itu karena jaga-jaga. Karena saya gejalanya tuh, dan saya riwayat itu bronkitis kronis ya. Jadi saya itu ada penyakit lumayan banyak, terutama pernafasan. Dan sekarang saya lagi bronkitis kronis. Sehingga saya itu kan divakumkan dari dokter. Ya, jadi saya sekarang bronkitis kronis tuh. Terus karena ada faktor resiko tersebut, itu mengakibatkan saya sekarang ada di nggak enak. Ini kan isolasi ya, jadi saya copot aja. Jadi saya itu sekarang lagi karena dari riwayat bronkitis kronis, terus kondisi itu pertama kali demam, terus lemes banget, sumpah gila, terus sama batuknya lumayan parah, sama jadi telan. Daripada aneh-aneh, daripada kenapa-kenapa dan merugikan orang sekitar, saya memutuskan untuk langsung ke rumah sakit. Rumah sakit yang saya pilih di Kartika Pulau Mas, karena ini Dompet Duafa dan teman-teman Dompet Duafa sendiri yang ngurus. So ya saya kesini. Ya sebenarnya saya cari aman aja sih, maksudnya kan saya tugasnya banyak ya, dan saya masih harus ketemu banyak orang. Takutnya adalah kalau saya kondisi seperti ini, sebenarnya ini masih ringan banget ya, cuman karena saya itu ada bronkitis kronis, saya takutnya itu malah membuat buruk kondisi saya dan sekitar saya. Jadi daripada sekitar saya ketularan, ya saya mengurung diri saya sendiri di rumah sakit, sehingga nanti apapun hasilnya, mau negatif positif, ya saya sembuh, ditangani dengan baik, dan sekitar saya aman. Itu namanya tindakan preventif untuk mencegah penularan infeksi. Jadi ya buat teman-teman semua yang gejalanya mirip kayak saya, itu lebih baik kalian langsung lock diri kalian sendiri. Terus kalau kalian udah ngerasa pernah kontak dengan orang-orang corona, misalkan pernah kontak, ya kalian harusnya aktif ke rumah sakit gitu. Kalau emang mau mondok ya kayak gini. Ini saya terpaksa mondok ya karena saya ada riwayat kontak kan dengan pasien-pasien corona. Kan saya PDP ya, hitungannya kan saya PDP sekarang kan. Jadi pasien dalam pengawasan karena belum positif. Saya hari ini baru mau di rapid test untuk kedua kalinya, dan hari Selasa mau di swab test. Jadi ya, tapi kondisinya baik banget. Lab normal, paru-paru cuman gambaran bronkitis, gak ada gambaran COVID, malah gambaran bronkitis kronis yang penyakit yang lama, dan demam udah mulai turun, terus makan juga ada banyak. Dan saya memutuskan ke rumah sakit itu karena ya supaya ditangani dengan baik. Dan ini saya minta maaf kalau nggak bisa ngegas karena ini rumah sakit, jadi saya bisa dimarahin. Pesan saya sih seperti ini ya. Wah parah saya. Pesan saya batuknya baru hari ini sih, parah banget hari ini tuh, nggak tahu kenapa. Saya sebelumnya nggak batuk, cuman ya pokoknya kondisi baik lah. Tapi yang aneh itu ada Ria Ricis, ada Aris, ada Asyong, dan ada tipes juga. Wah banyak banget lah pokoknya, kecapean, tipes, buset, ini penyakit semua jadi satu. Untung masih kuat saya. Dan sebenarnya di sini tuh yang saya bilang, saya udah discuss dengan Belva, staf khusus presiden. Saya juga udah discuss dengan staf Menkes untuk membuat edukasi besok Selasa. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak buat dosen-dosen saya terlebih dahulu, guru-guru besar UGM,
teman-teman saya dokter Taki Malik, dokter-dokter di UGM, dokter di UI, dan seluruh dokter di Indonesia yang udah mengucapkan semangat ganti intinya. Sampai ini rumah sakit isinya ada yang ngirim rumah, ada yang bikin nasi padang, ada yang ngirim apapun. Jadi menurut saya thank you banget lah buat kalian yang udah nyemangatin saya. Insya Allah saya akan tetap kembali lagi seperti semula. Terus intinya itu adalah buat teman-teman, waduh parah banget. Buat teman-teman semua tuh yang saya sarankan adalah jaga pola hidup bersih dan jangan mudik dulu. Yang ketiga, kalau kalian merasa gejala demam atau nelan sakit selama 2 hari 3 hari segera ke rumah sakit daripada kalian menulari kalian sekelilingnya. Contoh kayak saya ya, saya hari pertama ada riwayat kontak dengan orang corona, COVID, dan saya mengeluh demam dan saya mengeluh batuk, saya langsung ke rumah sakit. Kenapa? Karena walaupun dari pertama, ya saya nggak peduli, saya lebih pengen ke rumah sakit dengan tujuan melindungi sekitar saya. Jadi saya walaupun dokter, saya pasien. Walaupun di hari Kamis itu saya baik-baik aja. Kamis itu saya nggak kenapa-kenapa, Rebo nggak kenapa-kenapa. Mungkin karena 14 hari kecapean, terus hari Jumat saya ke Wisma Atlet. Wisma Atlet itu adalah daerah paling infeksius ya, zona merah. Pulang dari Wisma Atlet saya langsung seperti ini gitu. Dan untung banget saya mengurung diri saya sendiri. Jadi habis dari Wisma Atlet saya putuskan pulang. Jadi saya bersyukurnya di situ. Saya putuskan pulang dan alhamdulillah ketika saya masih demam saya masih ke rumah sakit day pertama. Jadi ini hari pertama saya demam. Dan ini udah turun. Pelayanan di Kartika untung baik banget ya. Dokter-dokter di sini tuh teman-teman saya semua. Ada dokter Lukas, dokter spesialis paru, dia juga dokter di Pertamina. Terus dia juga ada dokter Sadewa yang layani saya dari awal. Terima kasih banyak, makanannya juga enak, terus dirawat dengan baik. Harapannya sih semoga aja di swab test hari keempat saya normal. Kalau saya negatif, insya Allah saya bisa pulang dan saya bisa membantu masyarakat lagi. Tolong edukasi sekitar kalian mengenai pentingnya cuci tangan, batuk yang tepat waktu, batuk yang tepat. Lalu kalau sakit dengan gejala demam dan batuk dan nyeri telan itu langsung ke rumah sakit terdekat. Dan pesan saya yang terakhir buat kalian adalah tetap optimis. Jangan sampai Indonesia tuh kayak Italia dan kita tuh harus bekerja sama untuk Indonesia. Gitu aja bosku. Jadi ya status saya sekarang berarti adalah PDP, pasien dalam pengawasan. Status coronanya masih negatif sampai sekarang, di rapid test juga masih negatif. Demam 37,6 derajat, berarti tipis banget sama normal. Paru-paru dalam batas normal, status lab saya dalam batas normal, tidak ada kenaikan leukosit, tidak ada kenaikan limfosit, sel darah masih normal, tetapi di paru saya ditemukan gambaran bronkitis kronis. Ya biasalah, saya emang kayak gitu, bronkitis saya emang lumayan parah banget. Jadi dugaannya dokter di sini adalah harapnya hanya bronkitis. Saya masih bisa mengontrol, jadi dari rumah sakit saya masih mengontrol pengiriman APD ke Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta, itu tempat guru saya semua. Saya juga mengirim APD ke Rumah Sakit UGM, saya mengirim APD ke Rumah Sakit Keramat, Rumah Sakit, ada 11 rumah sakit yang saya kirim. Barusan saya beli hazmat senilai 100 juta, saya juga beli helm yang ada kacanya, saya juga habis beli mengantar ke Majalaya, Bandung, itu rumah sakit RSUD Majalaya, tempat dokter teman-teman saya kerja, dan insya Allah yang lain akan saya kirim. Jadi walaupun dari rumah sakit saya masih ngatur semuanya. Saya terima kasih juga buat dokter Koko dan Junior Doctor Network yang udah membantu saya habis-habisan. Insya Allah hari Senin saya akan donasi sebesar 1 miliar rupiah untuk diberikan ke Junior Doctor Network. Ini benar ya, terkam ini saya akan donasi sebesar 1 miliar rupiah yang udah saya kumpulkan dana dari kalian, dari kita bisa, saya berikan kepada Junior Doctor Network. Dan saya juga membeli hazmat sebesar 2000 piece dan saya akan bagikan pertama kali itu keluar Jakarta terlebih dahulu. Jadi ya pesan saya adalah walaupun kondisi saya seperti ini, itu tidak akan pernah mematahkan semangat saya untuk melawan corona, teman-teman. Jadi harapan saya adalah buat kalian anak muda, saya nggak peduli sih mau corona itu ada apa enggak, kita harus bersatu di sekarang, anak muda di sekarang, kita harus lawan corona ini bareng-bareng. Jadi ya tiap hari saya akan live seperti ini, lihat perkembangan. Saya udah ngirim yang Jambi, jadi ditunggu aja lewat Fatur, saya ngirim ke Jambi. Jadi ya buat teman-teman semua adalah walaupun saya sakit,
walaupun saya sekarang bed rest, kayak dipaksa, dan sekarang status saya masih aman.